366 Jangan hanya lihat penampilannya. Lucy Sen melirik ke arah dapur, aku pergi membantu Amanda, kamu duduk diam-diam di sini. James Gu tidak tahu harus berbuat apa ketika diperingatkan oleh Lucy Sen dan dia ditinggal sendirian di ruang tamu. Di dapur, Amanda Mu sedang mencuci sayur. Mendengar ada suara di belakangnya, dia berbalik dan melihat Lucy Sen, Nona Sen, kenapa kamu masuk ke sini? Lucy Sen mencibir, kamu dulu selalu memanggilku Lucy. Amanda Mu menatapnya dengan ekspresi bersalah di wajah. Ketika Lucy Sen melihatnya, dia buru-buru berkata, lupakan saja, aku bantu kamu cuci sayur. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Aku akan membantumu jadi bisa lebih cepat, aku sudah sangat lapar. Amanda Mu sudah selesai masak dan membawanya ke atas meja makan, ketika dia bersiap makan bersama mereka, terdengar suara pintu dibuka. Dia memalingkan kepalanya ke arah pintu dan melihat Ken Zhou Li sudah mengganti sandal rumah dan berjalan ke arah ruang makan. Dia masih memegang kunci di tangannya, ketika dia melihat ada 3 orang di ruang makan, dia tertegun. Tapi segera kembali normal. Dia melihat ke arah Lucy Sen James Gu dulu sebelum akhirnya melihat Amanda Mu, dia tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, apakah ada tamu di rumah? Kata-kata ini kedengaran sangat mesra. Ya, Amanda Mu berdiri, kenapa kamu pulang? Ken Zhou Li hanya tersenyum kepadanya tanpa menjelaskannya. Dia berjalan ke samping Amanda Mu, apakah kamu tidak memperkenalkan temanmu? Amanda Mu menatapnya, lalu berbalik melihat Lucy Sen, ini adalah Lucy Sen. Nona Sen, halo, aku adalah Ken Zhou Li. Ken Zhou Li mengulurkan tangannya ke arah Lucy Sen sambil tersenyum. Lucy Sen mengulurkan tangannya, halo, Tuan Li. Dia berkata sambil memperhatikan Ken Zhou Li dengan tenang. Penampilannya sedikit kurang daripada Ricky Mo, tapi orangnya kelihatan sangat baik, seharusnya temperamennya juga lumayan baik. Terlalu sulit jika ingin menyamai standar Ricky Mo. Ken Zhou Li sudah menjaga Amanda Mu selama 3 tahun, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pria biasa. Ken Zhou Li sedikit mengangguk dan mengarahkan pandangannya kepada James Gu, Tuan Gu juga datang ya. James Gu barusan melihat Ken Zhou Li berjabat tangan dengan Lucy Sen, alisnya terangkat dan nada bicaranya tidak begitu baik, ya, apakah Tuan Li tidak senang? Kamu adalah teman Amanda, tentu saja aku senang. Ken Zhou Li menatap Amanda Mu dengan tenang. Amanda Mu merasa suasananya tidak begitu benar dan bertanya kepada Ken Zhou Li, kamu belum makan kan, aku ambilkan nasi untukmu. Aku ambil sendiri. Ken Zhou Li menekan bahu Amanda Mu dengan ringan, lalu berbalik dan pergi ke dapur. Begitu Ken Zhou Li pergi, Lucy Sen menendang kaki James Gu yang ada di bawah meja. James kesakitan sambil menghela napas. Ketika dia berbalik melihat Lucy Sen kebetulan sedang melototinya. James Gu langsung menjadi diam. Suasana makan cukup harmonis. Selain James Gu yang tidak suka dengan Ken Zhou Li, Amanda Mu, Lucy Sen dan Ken Zhou Li bertiga mengobrol dengan baik. Setelah makan, Ken Zhou Li tidak langsung pergi, tetapi dia membantu Amanda Mu merapikan piringnya. Keduanya tampak kompak dan harmonis, tampak seperti pasangan yang sudah lama menikah. Suasana hati Lucy Sen menjadi rumit ketika melihatnya. Dia dulu sudah terbiasa melihat Amanda Mu dan Ricky Mo bersama, sekarang dia melihat Amanda Mu bersama dengan pria lain, hatinya masih belum terbiasa. Ketika Amanda Mu dan Ken Zhou Li sudah masuk ke dapur, James Gu baru berkata, Lucy Sen, kamu sudah berumur jadi jangan terlihat seperti gadis kecil lagi, melihat orang jangan melihat penampilannya saja, terutama seorang pria. Tentu saja Lucy Sen tahu bahwa James Gu sedang membicarakan Ken Zhou Li. Dia mendengus dan berkata, beberapa orang memikirkan apa yang dilihat oleh mata mereka. James Gu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah dapur, dia berbisik ke telinganya dengan serius, Lucy Sen. Meskipun sekarang Amanda dan Ricky sedang hilang ingatan, tapi mereka masih ada Joanna. Bagaimanapun juga Joanna adalah anak kandung Amanda, dia harus tahu masalah ini. Tapi Ricky Mo tidak mengenal siapapun sekarang, bahkan jika Amanda tahu bahwa Joanna adalah putrinya, memangnya kenapa? Bukankah Ricky Mo akan berpikir bahwa dia gila? Terutama kakaknya yang menyebalkan itu. Lucy Sen merasa kesal ketika mengungkit Stevie Mo. Pada waktu itu, ketika Stevie Mo menemukan Ricky Mo, dia segera menarik regu pencarian dan penyelamatan dan Lucy Sen tahu masalah itu.
Ketika Ricky Mo sadar, dia tidak mengingat apapun, James Gu pergi mencarinya tapi dia sama sekali tidak percaya dengannya. Orang yang paling dipercayai oleh Ricky Mo sekarang adalah Stevie Mo. Sedangkan Lucy Sen, selama 3 tahun ini, selain sesekali bisa melihat Ricky Mo dari kejauhan di sebuah acara, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Ricky Mo. James Gu berkata, aku rasa masalah ini tidak bisa disembunyikan terus. Jika bukan karena banyak masalah jelek yang terjadi di keluarga Mo, mungkin Amanda akan baik-baik saja sekarang. Setelah Lucy Sen mengatakannya, dia merasa kata-katanya tidak berarti. Dia menambahkan lagi, masalah ini kita bicarakan lagi saja nanti. Mungkin saja mereka akan ingat dengan sendirinya suatu hari nanti. Ketika Lucy Sen baru selesai bicara, dia melihat Ken Zhou Li keluar dari dapur. Ketika Lucy Sen dan James Gu melihatnya, mereka terlihat kompak merapikan posisi duduknya dan menutup mulut mereka rapat-rapat. Apakah bisanya Nona Sen dan Tuan Gu sibuk di tempat kerja? Ken Zhou Li berjalan dengan tenang ke arah mereka, dilihat dari ekspresinya, tidak bisa melihat apakah dia mendengarkan pembicaraan mereka tadi. Semua orang mengerti dan tahu arti ucapan Ken Zhou Li ini sebenarnya untuk menyuruh mereka pergi. Lumayan sibuk dan kami akan segera pergi. Lucy Sen hendak berdiri. Setelah Ken Zhou Li mendengarnya, dia berkata, aku akan antar kalian. Kalian sudah mau pergi ya? Amanda Mu ikut keluar setelah mendengarkan pembicaraan mereka. Ya, Lucy Sen bangun dan berjalan ke depan Amanda Mu, tinggalkan telepon untukku. Aku akan membawamu keluar jalan-jalan ketika aku punya waktu. Lucy Sen dan Amanda Mu bertukar nomor telepon dan pergi. Amanda Mu mengantarnya sampai ke pintu dan didorong masuk oleh Lucy Sen, kamu masuklah, cukup Tuan Li yang mengantar kami saja, aku akan mencarimu lagi, bye. Begitu pintu ditutup, wajah ketiga orang yang berdiri di pintu menjadi berubah. Mereka bertiga masuk ke dalam lift. Lucy Sen melihat angka penunjuk lift yang semakin turun, nada bicaranya serius, bagaimana Tuan Li kenal dengan Amanda. Dia baru saja memperhatikan bahwa baju yang dipakai olehnya adalah merek terkenal yang ada di luar negeri, jam tangan yang ada di tangannya juga keluaran edisi terbatas, dia terlihat tidak kekurangan uang, orangnya terlihat tenang dan terlihat seperti pria yang penuh pengalaman. Jika orang seperti ini dimasukkan ke dalam kerumunan orang, bahkan jika Lucy Sen sudah terbiasa melihat orang kaya dan artis ternama, dia juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak meliriknya. Dia sudah lama mengenal Amanda Mu, dia sangat jelas dengan lingkaran pertemanan Amanda Mu, tidak pernah muncul sosok Ken Zhou Li ini. Ekspresi wajah Ken Zhou Li tidak berubah, dia berkata dengan ringan, aku mengenalnya lebih awal sebelum Nona Sen mengenalnya. 367 Apa tanggung jawab dan kewajibanku? Ketika Lucy Sen dan James Gu mendengar perkataan Ken Zhou Li, mereka tertegun. Keduanya saling memandang dan terlihat kejutan di mata mereka berdua. Lucy Sen mengenal Amanda Mu ketika SMA, sebelum itu, Amanda Mu selalu sendirian dan tidak punya teman. Tapi nada bicara Ken Zhou Li sama sekali tidak terdengar seperti sedang berbohong. Ken Zhou Li meneruskan pembicaraannya, adapun mengenai bagaimana aku dan dia saling mengenal, aku pikir, aku tidak perlu memberitahukan masalah ini kepada Nona Sen. Ketika dia berbicara, matanya masih tertuju pada pintu lift dan terlihat sangat tenang, tapi nada bicaranya terdengar tulus. Tuan Li, kamu. Apa yang akan dikatakan oleh Lucy Sen dihentikan oleh suara lift. Ken Zhou Li menoleh ke arah Lucy Sen dan berkata, sudah sampai. Ketiganya berjalan keluar dari lift. Lucy Sen berjalan di depan Ken Zhou Li dan menghalangi jalannya, bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak berbohong? Jika bukan karena kamu adalah temannya, aku mungkin tidak akan memberimu kesempatan untuk mencurigaiku. Ketenangan yang ada di wajah Ken Zhou Li sudah menghilang, matanya terlihat marah. Ekspresi wajah Lucy Sen berubah, kamu tahu dia punya teman, kenapa kamu tidak menghubungiku sebelum aku menemukannya? Kenapa aku harus menghubungi kalian? Apakah itu tanggung jawab dan kewajibanku? Ken Zhou Li membalasnya dan tersenyum mencibir. Kamu. Sebelum Lucy Sen meneruskan perkataannya, James Gu menariknya ke belakang. Raut wajah James Gu juga terlihat buruk, setidaknya, kami dan Amanda adalah teman sejati, bagaimana denganmu? Ken Zhou Li langsung melewatkan pertanyaan James Gu, dia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jamnya, aku tidak akan mengantar kalian, karena aku masih adalah janji dengan beberapa pasien. Setelah dia selesai mengatakannya, dia melangkah dengan cepat ke arah tempat parkir.
James Gu berbalik dan melihat Lucy Sen. Ketika dia melihat wajahnya penuh kekhawatiran, dia berkata, jika tidak, bagaimana kalau kita membawa Amandamu pergi? Amanda tidak akan ikut dengan kita, tidak peduli bagaimana Kenzo Lee kenal dengan Amanda, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar baik terhadap Amanda, dia tidak mungkin melukai Amanda. Lucy Sen berhenti dan berkata, lagi pula, Kenzo Lee sudah menjaga Amanda selama 3 tahun, tidak baik jika kita membawa Amanda pergi. Tepat pada saat ini, ponsel James Gu berbunyi. Dia mengangkat teleponnya, tidak tahu apa yang dikatakan di dalam telepon, dia menjawabnya, ya, kirimkan kepadaku sekarang. Barang apa? Lucy Sen bertanya dengan penasaran. James Gu menjawab, aku menyuruh orang untuk memeriksa latar belakang Kenzo Lee. Ketika keduanya masuk ke dalam mobil, James Gu menerima email dari bawahannya. Dia melihatnya sambil membacanya, Kenzo Lee, seorang dokter psikologi, pernah dipekerjakan sebagai konsultan psikologis kriminal oleh tim investigasi kriminal. Setelah melihatnya sampai akhir, James Gu tidak bisa tidak melihat Kenzo Lee dari sudut pandang lain, riwayatnya sangat bersih, dia adalah orang berbakat. Ya, Lucy Sen tidak bisa tidak ikut mengangguk dengannya. Tapi kecurigaan di hatinya semakin besar. Hari-hari Amandamu dilewati dengan sangat tenang. Pada pagi hari, Kenzo Lee pergi ke klinik untuk bekerja dan Amandamu berada sendirian di rumah, area kegiatannya sangat kecil. Mungkin karena hari-harinya dilewati dengan nyaman, kesehatan tubuhnya menjadi lebih baik, meskipun masih terlihat sangat kurus tapi jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika baru keluar dari rumah sakit dulu. Setelah Lucy Sen meminta nomor teleponnya, dia sering menelponnya. Hari ini, Kenzo Lee baru keluar dan dia langsung menerima telepon dari Lucy Sen. Amanda, mari kita keluar jalan-jalan, aku akan pergi menjemputmu. Sebenarnya Amandamu tidak terlalu suka keluar, tapi Lucy Sen sangat antusias sehingga dia harus menyetujuinya. Lucy Sen segera tiba, Amandamu bahkan sedikit curiga, dia datang mencarinya setelah menunggu Kenzo Lee keluar. Begitu Amandamu naik ke dalam mobil, Lucy Sen pura-pura bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Lee? Amandamu menjawabnya sambil memakai sabuk pengamannya, lumayan baik. Dia merasa, dia dan Kenzo Lee sama sekali tidak terlihat seperti pasangan yang belum menikah, tetapi terlihat seperti teman yang tinggal di rumah yang sama, makan malam bersama dan komunikasi di antara mereka tidak banyak. Tetapi hubungan seperti ini membuatnya merasa nyaman. Seperti itu ya, Lucy Sen terdiam, dia melihatnya tanpa bisa mengatakan apa-apa. Mereka berdua pergi ke mall. Lucy Sen masih saja suka berbelanja, dia menarik Amandamu untuk mencoba banyak pakaian. Segalanya berjalan dengan lancar, hanya saja ketika mereka keluar dari mall, mereka bertemu dengan wartawan. Dalam 3 tahun ini, karir akting Lucy Sen berkembang pesat, dia adalah seorang aktris papan atas sekarang, selalu ada wartawan yang akan menunggunya. Cepat lari, Lucy Sen menarik Amandamu untuk berlari ke belakang. Ada apa? Meskipun Amandamu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tetap ikut berlari dengannya. Lucy Sen akhirnya menjelaskan kepada Amandamu, mereka datang mengejarku. Akhir-akhir ini, aku sedikit terkenal. Selama beberapa waktu ini, Amandamu selain sesekali menonton berita, dia tidak menonton drama jadi dia tidak tahu bahwa Lucy Sen adalah seorang aktris. Di mall memang sudah banyak orang, ketika wartawan mengejar Lucy Sen, keadaannya menjadi sedikit kacau. Ini menyebabkan Amandamu dan Lucy berpencar. Ketika Amandamu melihat ke belakang, dia tidak melihat sosok Lucy Sen lagi. Dia menemukan sebuah sudut untuk menelepon Lucy Sen. Teleponnya terhubung dengan cepat. Nada bicara Lucy Sen sedikit cemas, Amanda, aku di tempat parkir, kamu ada di mana? Aku masih ada di dalam mall. Amandamu merasa lega ketika dia mendengarnya berkata seperti itu. Lucy Sen berkata, kamu cepat kemari, aku tunggu kamu di tempat parkir. Tidak perlu, kamu pergi dulu, aku akan pulang sendiri, jangan sampai para wartawan itu menemukanmu lagi. Tentu saja Lucy Sen tidak mau pergi seorang diri, tetapi pada akhirnya, dia mendengarkan Amandamu karena dia bilang akan meneleponnya setelah sampai di rumah. Amandamu menutup teleponnya, ketika dia berbalik, dia melihat seorang anak gadis kecil memegang boneka kain, berdiri dan memandangnya di sudut tidak jauh dari sana. Anak gadis kecil itu mengenakan baju pelaut berwarna biru dengan garis putih dan mengenakan celana pendek selutut berwarna biru pastel, matanya bulat dan hitam, wajahnya bulat dan gendut, rambut hitam sepundak dan dahinya tertutup poni yang lembut.
Dia menatap Amandamu penuh rasa ingin tahu dan terlihat sangat imut. Amandamu melihat tinggi badannya, dia menebak bahwa anak itu mungkin berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Amandamu melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, dia menghampirinya, berjongkok di depannya, gadis kecil, di mana ayah dan ibumu? Ketika melihatnya dari dekat, Amandamu merasa anak kecil ini sangat akrab. Ada kilatan di otaknya, wajah kecil dan kejadian ketika dia keluar rumah sakit bergabung menjadi satu. Tidak mungkin. Apakah ini Putri Ricky Mo? Namanya siapa ya? Sepertinya, Joanna. Joanna mau memiringkan kepalanya untuk memandang Amandamu selama beberapa detik, kemudian dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum, kakak cantik. Hati Amandamu bergetar, apakah gadis kecil ini masih mengingatnya? Dia mengingatnya, pada waktu itu, gadis kecil ini juga memanggilnya seperti ini. 368 seperti gugup. Amandamu tidak bisa menahan tawa, dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya dengan lembut dan bertanya kepadanya, kamu masih ingat aku ya? Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dan langsung jatuh ke dalam pelukannya dan berkata, cari Richimu. Amandamu merasa sedikit bingung ketika dipeluk secara tiba-tiba. Bola kecil itu memeluk lehernya dan melihatnya penuh harapan. Apakah anak zaman sekarang begitu mudah akrab dengan orang? Biasanya wanita tidak bisa menolak hal-hal yang imut, apalagi anak kecil seimut ini. Nada bicara gadis kecil itu terlalu cepat. Amandamu tidak mengerti apa yang dia katakan, dia bertanya sekali kepadanya, siapa maksudmu? Richimu, Joanna mau berkata lagi dengan serius. Amandamu tertegun untuk sesaat, ketika dia tahu bahwa dia berbicara tentang Ricky Mo, dia langsung tertawa, siapa namamu? Joanna, Joanna mau mengatakannya dengan jujur. Amandamu melihat Joanna mau begitu jujur, dia menjawab semua yang ditanyakan. Mengapa putri orang kaya dari keluargamu begitu jujur, seharusnya lebih waspada sedikit. Amandamu menggendongnya dan bertanya, apakah kamu datang bersama ayahmu? Joanna mau langsung menggelengkan kepalanya. Amandamu sedikit kesulitan, di mana dia harus membawa Joanna Mo untuk menemukan Ricky Mo. Seharusnya pergi ke perusahaan Mo. Tetapi dia tidak tahu di mana perusahaan Mo. Meskipun dia pergi sekarang, mungkin tidak bisa bertemu Ricky Mo. Pada saat ini, kebetulan dia melewati sebuah restoran dan ada gambar kentang goreng di iklan di luar restoran. Mata Joanna Mo melihat kentang goreng itu dan langsung berkata, kentang goreng. Amandamu bisa melihat bahwa dia ingin makan kentang goreng, saat ini adalah jam makan dan Amandamu menggendongnya masuk. Dia sekarang tidak tahu bagaimana membawanya mencari Ricky Mo dan anggota keluarga Mo lainnya, lebih baik dia membawa Joanna Mo makan dulu. Amandamu memesan kentang goreng, nasi goreng dan sup. Amandamu tidak pernah merawat anak kecil sebelumnya, dia mengambil sendok dan menyuapi Joanna Mo, akhirnya, dia melihat Joanna Mo mengambil sumpit dan memasukkan nasinya ke dalam mulutnya sendiri. Kepalan tangan kirinya diletakkan di atas meja dan tangan kanannya memegang sumpit dengan benar, membuka mulutnya ke tepi mangkok dan segera memasukkannya nasi ke dalam mulutnya. Tapi dia masih kecil, sebagian besar nasi yang dia masukkan ke dalam mulut jatuh ke bawah dan sudut mulutnya penuh nasi. Melihatnya begitu imut, wajah Amandamu tanpa sadar tersenyum, dia memanggil pelayan untuk membawakan mangkok kecil untuk menaruh sup, dia mengaduknya dengan sendok, menunggu ketika supnya menjadi tidak panas lagi, dia menyuapkan kepada Joanna Mo. Dulu dia merasa anak yang makan dengan lahap sangat imut, belum lagi Joanna Mo sendiri terlihat seperti boneka, dia merasa dia sudah tidak perlu makan lagi dan sudah merasa kenyang hanya dengan melihat Joanna Mo saja. Amandamu mencicipinya sedikit dan merasa supnya sudah tidak panas lagi, jadi dia menyendokkannya ke mulut Joanna Mo dan berkata dengan lembut pelan sedikit, minum supnya. Joanna Mo mendengarkannya dan membuka mulut untuk minum supnya sampai habis dan melanjutkan makan. Amandamu duduk di samping Joanna Mo dan melihatnya untuk waktu yang lama, dia tidak terlalu banyak makan. Ketika dia melihat Joanna Mo sudah selesai makan, Amandamu baru meminta pelayan membawakan kentang gorengnya. Anak-anak sangat suka makanan ini, tapi tidak boleh makan terlalu banyak. Joanna Mo sudah makan nasi jadi dia tidak akan makan banyak kentang lagi, akhirnya dia hanya memainkan kentangnya sambil mencelupkannya ke dalam saus tomat. Setelah melihatnya sudah kenyang, Amandamu bertanya kepadanya, di mana kita akan mencari ayah? Amandamu sebenarnya hanya bertanya saja, dia tidak berpikir bahwa Joanna Mo akan mengetahuinya. Pada detik berikutnya,
Joanna mau memberikan boneka kain yang selalu digendongnya kepada Amanda Mu. Telepon saja. Amanda Mu melihat boneka yang diserahkan kepadanya, itu adalah boneka harimau kain berwarna biru pastel dan sangat imut. Dia mengambilnya dan bertanya kepada Joanna Mo, apakah menggunakan ini? Ya, Joanna Mo segera menganggukkan kepalanya dan melihatnya penuh pengharapan. Amanda Mu melihat boneka harimau kecil itu dan tampak kesulitan. Dia berpikir, mungkin Ricky Mo biasanya menggunakan boneka harimau kecil ini untuk menggodanya. Ketika dia memikirkan ini dan tanpa sadar dia meremas harimau kecil itu dan menemukan ada sesuatu yang keras di dalamnya. Amanda Mu meremasnya lagi, setelah yakin bahwa ada sesuatu di dalam boneka, dia membuka resleting yang ada di belakang boneka itu dan mengambil sebuah balok kayu dari dalam. Di atas balok kayu itu tertulis sebuah nama dan nomor telepon. Ricky Mu. Amanda Mu melihat nama di atas dan membacanya. Ketika Joanna Mo mendengar suaranya, dia memiringkan kepalanya dan berkata, kamu panggil aku ayah. Amanda Mu memegang balok kecil itu dan bertanya kepada Joanna Mo, ini, apakah ayahmu yang memasukkannya ke dalam? Ya, nomor telepon ayah. Joanna mengangguk dengan bahagia. Amanda Mu tertegun untuk sesaat. Dia ingat sekilas, hari ketika dia pulang dari rumah sakit. Sulit membayangkan orang yang terlihat begitu kaku akan melakukan hal-hal kecil seperti ini dan juga dia mengukir kata-kata, Ricky Mu, di atasnya. Dari dalam ini bisa dilihat jika dia sangat mencintai putrinya. Dia pikir Ricky Mo adalah orang yang sangat dingin. Amanda Mu melihat keluar restoran. Ini sudah begitu lama, tapi tidak ada orang yang datang mencari Joanna Mo. Amanda Mu hanya bisa menelepon Ricky Mu. Setelah dia menekan nomor itu, dia tidak segera meneleponnya. Tidak tahu kenapa, dia merasakan suatu perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti, gugup. Joanna Mo sudah kenyang saat ini, ketika dia melihat Amanda Mu memegang ponsel, dia bertanya penuh rasa ingin tahu, apakah sudah meneleponnya. Segera, Amanda Mu mengulurkan tangannya mengelus kepala Joanna Mo dan meneleponnya. Ketika dia menekan teleponnya, Amanda Mu membuka loudspeaker-nya. Ketika mendengar teleponnya terhubung, hati Amanda Mu seperti melompat keras. Perasaan aneh seperti ini, juga pernah muncul ketika pertama kali melihat Ricky Mo sewaktu keluar dari rumah sakit. Ketika Joanna Mo mendengar bunyi, dia segera memanggil, ayah. Amanda Mu tersenyum, ayahmu masih belum mengangkatnya, tunggu sebentar. Ya, Joanna Mo segera menanggapinya, dia menatap layar telepon itu, mata kecilnya yang penuh pengharapan hampir membuat hati Amanda Mu meleleh. Teleponnya berdering 4 kali dan terdengar suara rendah pria yang enak didengar, siapa? Suaranya sedikit berat dan sedikit dingin. Ketika Joanna Mo mendengar suara Ricky Mo, dia berteriak kegirangan sambil memegang ponselnya, ayah. Joanna, suaranya berbeda dengan tadi, kata Joanna, diucapkan penuh perasaan. Ini Joanna, ayah ada di mana? Joanna Mo tidak bisa berhenti ketika sudah mulai bicara. Ricky Mo yang ada di ujung telepon mendengarnya dengan tenang untuk sementara waktu, ketika dia memastikan bahwa nada bicara Joanna Mo terdengar normal, dia baru berkata, berikan telepon kepada kakak yang meneleponku. Amanda Mu merasa sedikit terkejut, bagaimana Ricky Mo bisa tahu jika yang membantu putrinya meneleponnya adalah seorang kakak. 369 Dia tidak berani pergi. Joanna Mo memberikan teleponnya dengan patuh kepada Amanda Mu, kakak, telepon. Amanda Mu mengambil teleponnya dan meletakkannya di telinganya dan memanggilnya, Tuan Mo. Setelah selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa dia baru saja mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang identitasnya. Tampaknya Ricky Mo tidak terkejut kenapa Amanda Mu bisa mengetahui identitasnya, dia hanya berkata, Nona, tolong kirim alamatnya dan aku akan segera pergi menjemputnya. Suaranya terdengar sangat tenang, nada bicaranya seperti seorang atasan memberikan perintah kepada bawahannya dan tanpa sadar membuat orang mendengarkannya. Amanda Mu menjawabnya, baik. Dia baru selesai bicara dan Ricky Mo menutup teleponnya. Amanda Mu sedikit kaget, apakah dia tidak perlu mengatakan selamat tinggal kepada Joanna Mo. Dia menutup teleponnya begitu saja. Perusahaan Mo. Sekretaris memeluk setumpuk dokumen dan berjalan masuk ke dalam kantor Presiden Direktur. Dia melihat Ricky Mo baru saja menutup telepon dan berdiri sambil mengambil mantelnya dan sepertinya akan pergi keluar. Sekretaris itu mempercepat langkahnya dan berkata dengan hati-hati, Presiden Direktur, 10 menit lagi akan ada satu pertemuan yang sangat penting.
Tunda dulu. Ricky mau berjalan keluar tanpa melihatnya. Presiden Direktur sudah mengatakan untuk menundanya, tentu saja sekretaris tidak berani mengatakan apa-apa. Sekretaris mengikuti Ricky mau berjalan keluar dan bertanya, ditunda sampai kapan? Ketika aku kembali, Ricky mau berhenti dan melirik sekretaris itu sebentar, alisnya yang mengerut menunjukkan bahwa sekarang dia sudah tidak sabar lagi. Tidak ada sekretaris dan asisten yang sesuai keinginannya. Sekretaris itu ketakutan karena dilihat olehnya bahkan napas pun juga tidak berani. Ketika sopir melihat Ricky mau berjalan keluar, dia buru-buru menghampirinya. Ricky mau berkata dengan dingin, tidak perlu ikut, aku yang akan mengemudikan mobilnya sendiri. Tapi, kata Nona, kamu mendengarkan dia atau mendengarkanku? Setelah Ricky mau mendengarnya, dia berbalik, menyipitkan mata dan melihat ke arah sopir, kamu mengambil uangku tapi mendengarkan orang lain. Ketika sopir melihat ekspresi wajah Ricky mau berubah, dia buru-buru menjelaskan, bukan seperti itu, Presiden Direktur. Ricky mau bahkan tidak ingin mendengar omong kosongnya, dia langsung mendorongnya dan masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mobilnya sambil menelepon Stevie Mo. Barusan dia tidak bertanya kepada wanita yang meneleponnya, mengapa dia bisa bersama dengan Joanna Mo. Bahkan tidak perlu bertanya, dia juga bisa menebaknya sedikit. Telepon baru tersambung dan terdengar suara tidak puas dari Stevie Mo di ujung telepon itu, Ricky, aku baru saja ingin meneleponmu, pertemuannya akan segera dimulai, di mana kamu? Ketika Ricky Mo sadar 3 tahun yang lalu, Stevie Mo juga bekerja di perusahaan Mo. Pada situasi seperti ini, mana mungkin Ricky Mo akan mempedulikan masalah pertemuannya. Meskipun dia adalah seorang pecandu kerja yang terkenal. Tapi dia tahu dengan jelas mana yang lebih penting di antara pekerjaan dan putrinya. Suaranya sangat dingin, kelak jangan biarkan Magisu datang ke kediamanmu lagi, aku memberimu muka maka aku memberitahumu dulu, jika aku melihatnya di kediamanmu lagi, jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Ricky Mo apa yang kamu katakan? Aku tanya di mana kamu sekarang? Segera, Stevie Mo tidak tahu mengapa Ricky Mo marah, dia tiba-tiba meneleponnya untuk mengatakan masalah ini. Ricky Mo tidak peduli apa yang dikatakan oleh Stevie Mo, dia langsung menutup teleponnya. Setelah menutup teleponnya, Ricky Mo menemukan bahwa di depannya sedang macet dan dia tidak bisa segera tiba. Dia mengambil ponselnya dan menelepon wanita itu. Amanda Mu sudah menunggu beberapa saat di restoran dan masih belum melihat Ricky Mo tapi dia menerima panggilan telepon darinya. Aku di sini agak macet, tolong tunggu sebentar lagi, jika benar-benar tidak bisa, kamu bisa mengantarnya ke kantor polisi dulu. Tidak ada ketegangan di dalam suara pria itu, sikapnya sangat tenang tidak seperti seorang ayah yang akan datang mencari putrinya. Amanda Mu berkata dengan marah, aku sedang tidak ada urusan. Ricky Mo tega menyuruhnya mengantar anak sekecil ini ke kantor polisi. Setelah menutup teleponnya, Amanda Mu membawa Joanna Mo keluar dari restoran. Alasan utamanya karena anak kecil tidak bisa duduk diam dan suka bergerak. Ricky Mo terjebak macet untuk waktu yang lama, ketika dia tiba, Amanda Mu sudah membawa Joanna Mo pergi ke taman terdekat. Amanda Mu dan Joanna Mo sedang berjongkok di taman untuk melihat semut yang sedang bergerak, terdengar suara berat seorang pria yang lumayan enak dari belakang, Joanna. Joanna sedang berkonsentrasi penuh melihat semut dan dia tidak mendengar Ricky Mo memanggilnya. Sebaliknya Amanda Mu berbalik dulu. Dia berbalik dan melihat seorang pria tinggi melangkah mendekat, pandangan matanya terfokus pada bola kecil di sampingnya. Ketika Amanda Mu selesai berbelanja dengan Lucy Sen, waktunya sudah siang, dia menunggu Ricky Mo untuk waktu yang lama dan sekarang waktunya sudah malam. Lampu taman menyala saat ini, di bawah cahaya lampu, wajah yang terlihat dingin menjadi sedikit lebih lembut. Wajah Ricky Mo memang tampan, sekarang dia terlihat lebih enak dilihat. Amanda Mu menjadi tertegun melihatnya. Ricky Mo mendekat dan sedikit membungkuk, dia mengulurkan tangannya untuk menggendong Joanna Mo yang sedang jongkok. Joanna Mo menjadi bingung untuk sejenak, kemudian ketika dia melihat dengan jelas orang yang memeluknya adalah Ricky Mo, dia memanggilnya dengan gembira, Ricky Mo. Amanda Mu tertegun, mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Ricky Mo menyipitkan matanya dan nadanya tidak terdengar baik, panggil ayah. Joanna Mo terlihat sangat iseng dan memanggilnya, ayah. Wajah Ricky Mo terlihat sedikit lembut. Tidak tahu bola kecil ini mirip siapa, setiap kali dia sengaja memanggil namanya untuk menantangnya, setelah ekspresi wajahnya berubah maka dia segera memanggilnya ayah.
Dia sangat yakin bahwa sifatnya ini tidak mirip dengannya ataupun mirip dengan Magisu. Ricky Mo memegang kepalanya, dia melihat Joanna Mo dengan teliti. Ketika dia memastikan bahwa Joanna Mo baik-baik saja, dia baru berbalik melihat wanita yang berdiri diam di sampingnya. Sepintas, dia merasa bahwa wanita ini sangat akrab. Tapi dia tidak ingat dia pernah melihatnya di mana. Amanda Mu merasakan perasaan yang aneh ketika dilihat oleh Ricky Mo. Dia berkata, karena kamu sudah datang menjemput Joanna, maka aku akan pergi dulu. Meskipun dia berkata seperti itu, tapi kakinya tidak bergerak. Bukan dia tidak mau pergi tapi karena Ricky Mo tidak berbicara maka dia tidak berani pergi. Dia tidak tahu kenapa dia begitu takut kepada pria asing ini, tapi otaknya memberikan perasaan seperti itu kepadanya. Ricky Mo belum bicara maka dia tidak bisa pergi. Terima kasih karena kamu sudah menjaga Joanna, hadiah apa yang kamu inginkan? Ricky Mo akhirnya berbicara juga, meskipun itu kata terima kasih, tapi wajahnya tanpa ekspresi sehingga membuat Amanda Mu tidak merasa bahwa dia sedang mengucapkan terima kasih kepadanya. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, tidak ada orang yang tidak akan peduli ketika bertemu situasi seperti ini, kamu harus jaga anaknya baik-baik kelak. 370 jelek sekali. Setelah Amanda Mu selesai berkata, dia melirik ke arah Joanna Mo. Joanna Mo memeluk leher Ricky Mo, dia memiringkan kepalanya dan memanggilnya dengan manis, kakak cantik. Ya, Amanda Mu menjawabnya, tanpa sadar suaranya menjadi lembut, Joanna jangan pergi sembarangannya lagi lain kali ya. Ricky Mo sekarang baru sadar, kenapa dia merasa begitu akrab dengan wanita di depannya ini. Dia ingat, ketika menunggu lampu merah di persimpangan jalan pada hari itu, Joanna Mo juga memanggil kakak cantik. Dalam 3 tahun terakhir, banyak wanita yang mendekatinya. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa, dia tidak berminat dengan para wanita cantik itu, di matanya, mereka terlihat sama saja. Bahkan dia sama sekali tidak tertarik dengan ibu kandung Joanna Mo, Magisu. Jika bukan karena dia menyuruh orang untuk melakukan perbandingan tes DNA, dia sendiri bahkan tidak percaya kenapa dia bisa bersama dengan Magisu. Wanita ini banyak berubah dibandingkan terakhir kali melihatnya dan terlihat lebih enak dilihat. Terakhir kali dia hanya melihatnya sekilas, dia hanya ingat bahwa dia sangat kurus, mukanya pucat seperti hantu dan terlihat jelek sekali. Sekarang sepertinya sedikit lebih berisi. Tapi mata Ricky Mo jatuh pada pergelangan tangan Amanda Mu yang ramping, dia ragu bahkan jika dia mencubitnya dengan ringan maka tulangnya akan langsung hancur. Pandangan mata Ricky Mo sangat tajam, sehingga Amanda Mu merasa seluruh badannya tidak nyaman karena dilihat olehnya. Dia hanya bisa mengganti topik pembicaraannya dan bertanya, Tuan Mo, kamu, sebelumnya di dalam telepon, kenapa kamu tahu bahwa Joanna akan mencari seorang kakak untuk membantunya? Ricky Mo menyipitkan matanya, dia menatap wajahnya dan nada bicaranya datar, perempuan yang lebih tinggi darinya, akan dipanggil kakak olehnya. Sebenarnya, Joanna Mo hanya melihat perempuan yang dia rasa cantik, dia tidak peduli berapa umur orang itu dan dia akan memanggilnya, kakak cantik. Ternyata seperti itu, Amanda Mu menganggukkan kepalanya. Ponsel di tasnya bergetar, Amanda Mu melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah telepon dari Lucy Sen. Dia tidak mengangkat teleponnya, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ricky Mo, aku benar-benar tidak ingin hadiah, kamu harus jaga anaknya baik-baik ke depannya, dia masih sangat kecil, aku pergi dulu. Setelah selesai bicara, dia melihat ke arah Joanna Mo dan pergi. Dia berjalan sambil mengangkat telepon dari Lucy Sen. Maaf, aku lupa meneleponmu. Dia bersama Joanna Mo barusan sehingga melupakan hal ini. Dia juga menemukan bahwa dia sangat menyukai anak-anak. Tidak apa, apakah kamu sudah sampai di rumah? Aku sekarang akan pulang. Amanda Mu baru saja menutup telepon dari Lucy Sen dan Ken Zhou Li sudah meneleponnya. Di tempat Ken Zhou Li terdengar sangat sunyi, di mana? Amanda Mu melihat jamnya dan baru menyadari bahwa sekarang sudah jam 6 lewat, dia bertanya, aku berada di luar dan sekarang sedang bersiap pulang ke rumah naik taksi, apakah kamu sudah sampai di rumah? Ken Zhou Li menjawab, iya, dan berkata, kirimkan alamatnya kepadaku, aku akan datang menjemputmu. Tidak perlu, kamu istirahat sebentar, aku segera pulang dengan taksi. Amanda Mu tahu jika dia meneruskannya lagi, maka dia pasti tidak bisa melawan Ken Zhou Li maka dia langsung menutup teleponnya. Ini adalah jam sibuk orang pulang kerja, jadi tidak terlalu mudah untuk mendapatkan taksi.
Amandamu masih belum mendapatkan taksi, terlihat ada guntur melintas di langit dan hujan mulai turun. Mungkin ini adalah hujan terakhir di akhir musim panas, hujannya deras dengan tetesan air yang besar dan terasa sakit di wajah. Baju tipis Amandamu segera basah kuyup oleh hujan, dia berteduh di bawah papan iklan dan sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Telepon berdering saat ini. Amandamu menyipitkan matanya untuk melihatnya, ini adalah nomor tanpa nama. Itu adalah nomor ketika dia menelepon Ricky Mo sebelumnya, dia tidak menyimpannya. Dia ragu-ragu dan akhirnya menjawab teleponnya. Apakah Tuan Mo masih ada urusan? Suara pria itu berat dan rendah, ditambah suara deras hujan di telinganya, naik ke mobil, duduk di samping sopir, mobil tidak boleh berhenti di sini. Kata-kata itu baru diucapkan dan Amandamu mendengar suara, tut. Dia melihat ke atas dan melihat sebuah mobil hitam melaju di depannya, mungkin dia melihatnya tidak bergerak jadi terdengar bunyi klakson. Amandamu menggigit bibirnya, dia memegang tas untuk menutupi kepalanya, buru-buru berlari ke sana, dia membuka pintu di samping sopir dan masuk ke dalam. Begitu dia duduk, dia mendengar suara imut Joanna Mo dari belakang, kakak cantik. Amandamu berbalik dan melihat Joanna duduk di kursi anak-anak di bangku belakang, mulutnya sedang minum sekotak susu, matanya menyipit karena tersenyum. Dia tersenyum dan memanggilnya, Joanna. Mobil Ricky Mo melaju ke depan, dia tidak berbicara dan menoleh ke arah Amandamu. Selain karena dia terlihat sedikit lebih enak dilihat dari wanita lain, kenapa Joanna Mo begitu menyukainya? Joanna Mo yang duduk sendirian di bangku belakang berkata kepada Amandamu, kamu minum. Pikiran anak kecil sangat sederhana, jika dia menyukai seseorang maka dia akan berbagi mainan dan makanan dengannya. Aku tidak minum, Joanna minum saja. Begitu Joanna mau mendengarnya, dia memegang susunya dan melanjutkan meminumnya lagi. Amandamu berbalik dan berkata kepada Ricky Mo dengan nada minta maaf, maaf, Tuan Mo, aku sudah membuat mobilmu basah. Kebanyakan orang ketika berada pada situasi seperti ini akan mengatakan, tidak apa-apa. Tapi Ricky Mo hanya menjawabnya dengan datar, ya. Ya. Apa maksudnya? Meskipun di luar hujan, tapi suhu di luar masih belum turun jadi di dalam mobil masih membuka AC. Pakaian Amandamu sudah basah, ketika tertiup AC dia merasa kedinginan. Pada saat ini, pria yang ada di sampingnya melemparkan jasnya kepadanya dan sekaligus mematikan AC-nya. Kualitas jas itu sangat bagus, jahitan dan desainnya sangat rapi dan di atasnya masih ada bau pria yang masih tercium dengan jelas. Amandamu membeku sambil memegang jasnya sebelum berbalik melihat ke arah Ricky Mo, Tuan Mo. Ricky Mo hanya bertanya kepadanya, kamu tinggal di mana? Nada bicaranya sangat tegas dan kuat sehingga Amandamu langsung melaporkan alamatnya tanpa sadar. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia mengatur navigasinya dan tidak berbicara lagi. Amandamu melihat wajahnya yang tajam, dia ragu sejenak dan akhirnya memakai jas itu di badannya. Kondisi tubuhnya sekarang jauh lebih buruk dari orang biasanya dan dia memang merasa kedinginan. Jika dia sakit maka Ken Zhou Li akan marah. Joanna Mo yang berada di kursi belakang ketiduran sambil meminum susunya, Ricky Mo tidak berbicara, Amandamu bahkan tidak berani bernapas dengan kencang. Ada keheningan di dalam mobil, tapi ada suatu perasaan harmonis yang aneh. Seolah-olah adegan ini pernah terjadi sebelumnya. Ketika Amandamu sedang melamun, terdengar suara Ricky Mo dari samping, sudah sampai. Dia tiba-tiba terbangun dan melepaskan mantelnya, maaf, sudah merepotkan Tuan Mo. Ricky Mo tidak berbicara, dia melihatnya turun dari mobil dan berlari dalam hujan, sosoknya yang ramping terlihat lemah dan tidak normal. Tangannya yang diletakkan di setir terkepal tanpa sadar. Selanjutnya 371 tidak melepaskannya.